Dan lantas bagaimana rencana IPO dan juga prospek bisnis Meja ke depannya? Langsung saja kami akan mengulasnya langsung bersama dengan Direktur Utama PT Harta Jaya Karya Tbk atau Meja, Richie Adrian Hartanto. Selamat sore Pak Richie, apa kabar? Salam sehat untuk Sore, Anda. selamat sehat juga buat kalian semua. Gimana Mas? Oke, baik. Ini tentunya sangat menarik memilih IPO atau Mhm, initial public offering di tengah gejolak dari pesta demokrasi tanah air yang mhm, mana semua juga sepakat bahwa memang investor sedang wait and see pada saat ini. Apa oke. alasan dari Meja yang mana nanti menjadi nama sahamnya yang mana juga memutuskan untuk IPO di kondisi saat ini? Kita masih sangat positif dan yakin ya, maksudnya, dilihat dari ketiga paslon yang juga tujuannya adalah menaikkan ekonomi Indonesia ini, otomatis di industri saya ini juga pastinya akan tetap growth. Dikarenakan kita baru kemarin setelah Covid kan, otomatis kita lagi bounce back untuk di industri kita, dan siapapun paslon yang terpilih kami yakin itu tidak mempengaruhi di industri kita sih. Jadi kita masih optimis bahwa, tanggal 14 Februari besok itu hanya beginning untuk the new journey di Indonesia ini juga untuk kita sih, Oke, lalu gitu. apa lagi sih alasan yang kiranya juga melandasi Meja untuk melantai di bursa efek kita? Mmm, Tujuan utamanya adalah sebenarnya kita pengen ekspansi dan berkembang lebih jauh dan lebih komprehensif lagi untuk bisa menjawab tantangan, dari industri kami juga bahwa in the future itu pasti kan semuanya pengennya smart office, smart home, habis itu kita juga tahu bahwa nanti banyak pakai bahan-bahan daur ulang dan segala macam, itu yang pengen kita elaborate, dan menggunakan partner-partner lokal supaya make it ini jadi happen dan bisa, continue dan growth sih. Secara komoditas dan ekosistemnya itu di industri kita, Oke, gitu. nah ini ada kata kunci yaitu ekspansi. Sebetulnya kalau dari Meja sendiri ekspansinya ini yang lagi fokus dan juga yang akan direncanakan ke depannya di ekspansi model seperti apa Pak Riji? Oke, yang pastinya untuk current sekarang, untuk project-project sekarang kita pengen fokus, bisa bermitra dengan the more biggest client lagi lah. Misalkan kalau sekarang kita udah punya Bank Mandiri, Bank BJB yang top name, kita pengen yang lumayan ada nama internasionalnya lagi gitu. Kalau untuk Astra pun kita juga sebagai klien kita juga, tapi kita pengen yang bener-bener, punya klien internasional lagi, itu as a project ya. Tapi kalau untuk masalah yang tadi, development di, bisnis kami yang lainnya adalah kita pengennya punya sebuah, produk dan services yang bisa menjawab kebutuhan rakyat Indonesia itu yang tadi dari masalah, pasti butuh smart home atau smart office, habis itu kita juga tahu, mereka pasti butuh sebuah barang yang bisa di-reuse, di-recycle dan segala macam sih. Kurang lebih kayak gitu yang kita pengen develop ke arah situ. Oke, baik. Secara segmen dari Mhm. Meja sendiri apakah memang untuk top level atau sebetulnya memang bisa saja secara fleksibel ke segmen manapun? Untuk secara segmen sebenarnya kita masih jauh di antara maksudnya untuk para top-top tier kita kalau banyak brand-brand lain, kayak GGS atau Vivere itu, ya kita masih jauh di bawah. Tapi kita pengen, nggak setinggi itu, kita pengen bisa menjawab market segmen menengah di seluruh Indonesia itu mampu membeli kami sih. Jadi kita pengen afford dan, afford kepada semua customer kami gitu sih. Jadi nggak Oke. pengen terlalu high end juga. Pengennya lebih ke middle to low gitu sih, Oke, secara baik. segmennya. Pak Ricci, ini kan bisnis furniture juga di negeri ini atau di republik ini sangat banyak begitu ya. Apa Mmm, yang membedakan Meja dengan bisnis lainnya? oke. Sebenarnya kalau secara bisnis furniture-nya memang udah banyak ya, semua perusahaan-perusahaan di, Indonesia ini pasti banyak banget, mau dibilang dari yang Jepara atau misalkan dari lokal brand di Jakarta pun juga banyak. Nah, yang kita pengen bikin beda itu sebenarnya adalah kita menyatukan bukan masalah cuma servis di furniture doang, tapi kita punya jasa konsultasi desain, kita punya jasa kontraktor, dan kita punya jasa custom furniture. Di mana menurut saya di bagian untuk kelas kami yang lumayan paling lengkap karena kita punya tim in-house ini sendiri, tim in-house untuk kontraktor sendiri, dan tim in-house untuk furniture sendiri. Jadi jarang yang, perusahaan selevel tinggi pun mempunyai 3 divisi ini bersamaan dalam satu kantor. Jadi untuk menjawab kebutuhan, percepatan dalam membangun sebuah project, kami jadi bisa menjadi yang cukup paling ya membanggakan lah, menjadi top 10 di Jakarta lah saya yakin kalau company kami sih, gitu sih. Oke, baik. Dari beberapa lini bisnis yang Anda sebutkan tadi, sebetulnya lini bisnis yang mana yang juga berkontribusi cukup besar dalam kinerja keuangan perseroan? Kalau secara lini bisnis nggak bisa dibilang gitu, karena kita
bilang tadi masalah design consultation, habis itu untuk project fit out dan juga customized furniture, ini adalah core kompetensi kita, Mas. Ini adalah sebuah 3 core services kita yang kita janjikan, yang kita service kepada seluruh klien kita. Jadi misalkan contoh ada sebuah company hanya butuh desain doang, oke, kita jalanin. Kalau ada butuh untuk fit out doang, ya kita jalanin juga. Apa semuanya kita jalanin. Tapi kalau ditanya paling menyumbang besar, otomatis fit out doang atau construction-nya aja. Karena itu secara nilai kan pasti gede kan untuk ngebangun sebuah fit out office. Misalkan ada project 6 lantai, 7 lantai, itu pasti sekian puluh miliar juga gitu dalam satu project itu. Jadi ya menyumbang besarnya otomatis fit out ya atau kontraktornya lah, kurang lebih begitu. Oke, baik. Ini kan memang core bisnisnya juga berhubungan dengan furniture yang mana juga basicnya adalah kayu. Ya. Apakah memang ini juga ada kolaborasi dengan UMKM yang mana juga penyedia atau produsen kayu di daerah atau seperti apa untuk dari skema runtutan bagaimana nantinya furniture ini jadi kepada klien? Oke, sebenarnya untuk masalah kayu, kita juga zaman sekarang sudah banyak banget untuk another opsi selain kayu gitu ya. Tetapi kembali lagi, project basis itu sangat berbeda, sangat fleksibel sekali dari kebutuhan setiap klien berbeda dan segala macam. Otomatis yang perlu kita adapt adalah kita harus tahu referensi new material aja sih dan new finishing saja. Kalau untuk masalah tadi masalah kayu dan penggunaan kayu dan segala macam, menurut saya dimanapun di Jepara atau di Indonesia atau dimanapun itu pasti banyak, dan yang membuat kita beda sebenarnya lebih ke knowledge untuk masalah the new material, the new finishing, itu aja sih sebagai pembeda kita daripada yang lain-lainnya sih. Oke, apakah juga ada kolaborasi begitu Pak Ricci dengan industri furniture global yang mana juga menjadi suatu sistem kolaborasi yang baik di perseroan Anda? Kalau kolaborasi kita lebih pengennya lebih lokal to lokal. Jadi kita selalu pengen menggandeng partner-partner lokal dimanapun UMKM itu berada sih. Contoh misalkan untuk anyaman, ada di satu kota emang itu anyamannya paling bagus dan paling value for money. Di situ kita mengembangkan untuk bekerjasama dengan penganyam atau pengrajin di situ. Sama juga misalkan kayak untuk pemasangan busa sofa, itu ya kita tahu juga di mana yang paling bagus. Atau pembesian. Ada juga lokal partner yang emang udah bagus gitu. Jadi itu yang kita pengen bikin kolaborasi dan bikin ekosistem bahwa barang lokal-lokal kita kok kita maintain, kita bikin sebuah kerjasama yang bagus, kita juga bisa jadi top juga kok di industri ini gitu sih. Oke, baik. Jadi saya menangkapnya secara spesifik tidak hanya furniturnya saja, tapi juga bisa mendesain begitu ya. Secara Betul. desain interior, meja juga bisa mengcoverage hal tersebut. Betul sekali. Oke, baik. Kalau misalnya kita perhatikan juga dari baik lagi begitu ya rencana IPO di perseroan Anda di Bursa Efek Indonesia, sebetulnya apa juga yang melandasi ini harus IPO, bukan mencari pendanaan di hal lain? Oke, sebenarnya IPO itu membuat juga sebuah nama brandingan HDK itu juga menjadi lebih baik di luar dari kita ekspansi juga membutuhkan modal. Cuma dengan karena kita punya walaupun company kita sudah 12 tahun atau 13 tahun berjalan, kita suka dianggap sebelah mata oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu IPO saya jamin ini adalah untuk membukakan bahwa kita ini sudah merupakan perusahaan yang secara administrasi baik, secara company itu juga good corporate governance yang dengan baik, otomatis supaya bisa ketika melakukan pitching atau tender dengan big companies itu membuat nama kita juga semakin dipercaya sih. Intinya kita butuh batu loncatan untuk bisa loncat jauh lebih tinggi aja sih.